Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudariku semua dalam keadaan sehat, sukacita dan bahagia. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Allah itu kudus. Dan siapapun yang ingin melihat Allah atau merasakan hadirat Allah, hidupnya harus kudus. Karena Allah yang maha besar dan maha kuasa adalah Allah yang kudus, saudaraku. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia atau sama seperti Kristus yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin, saudara. Dari 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 ini kita akan belajar, saudara, 3 kebenaran. Apa artinya kudus di hadapan Tuhan? Yang pertama, kudus artinya, saudaraku, berbeda dengan atau terpisah dari. Dahulu semua bangsa sama saja. Lalu Allah memisahkan bangsa Israel dari bangsa lain. Dahulu orang Kristen juga sama seperti orang lain, manusia yang lain, saudara, orang-orang berdosa. Lalu Allah menguduskannya, memisahkan mereka dari yang lain. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Orang Kristen disebut kudus, tetapi tidak berarti kita harus hidup terasing dari dunia. Tidak, saudara. Seperti penganut paham asketisme, ajaran yang mengharuskan hidup sebagai seorang pertapa yang mengasingkan diri. Tidak, saudara. Kita malah harus memberkati banyak orang. Dan dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kudus, saudara, berarti kita harus hidup berbeda dari dunia, bukan keluar dari dunia. Tetapi ini tidak berarti hidup kita eksklusif. Tidak, saudara. Kita harus tetap berbeda dengan dunia yang berdosa ini, tetapi kita menjadi berkat bagi dunia ini. Jika dunia, saudara, berdusta, kita harus jujur. Jika dunia berselingkuh, kita harus setia. Jika dunia tidak peduli kepada Allah, kita harus mengasihi dan hidup bagi Allah. Jika dunia ini mementingkan hal-hal yang duniawi, kita harus mengutamakan hal-hal yang rohani atau sorgawi, saudara. Itulah perbedaannya. Dan yang kedua, saudara, kudus artinya dikhususkan bagi Allah. Yohanes 17 ayat 9 dan 10 berkata, aku berdoa untuk kamu, bukan untuk dunia ini aku berdoa, kata Tuhan Yesus, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ini adalah doa Tuhan Yesus yang mengatakan kepada kita, kita adalah milik Allah. Karena kita adalah milik Allah, maka kita harus hidup bagi Allah, melayani Allah, memuliakan Allah, mengutamakan Allah, dan menjadi saksi Allah bagi sesama manusia, untuk memberkati sesama manusia, saudara. Dan yang ketiga artinya kudus adalah suci. Suci, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia yang adalah terang, maka
kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Orang Kristen disebut kudus atau suci bukan karena hidupnya suci, tetapi karena darah Yesus, saudara, yang menyucikan mereka semua. Karena darah Yesus, karena pengampunan dari Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa model atau teladan kita dalam kekudusan hidup adalah Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri, yang telah memanggil kita dari lumpur dosa, saudara, yang pekat. Ya, yang pekat, saudara, keadaan yang penuh dosa, lumpur dosa, kotor, menyedihkan, saudara. Seandainya tidak ada kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita, kudusnya Allah, saudara, yang merupakan alasan mengapa kita harus hidup kudus, saudaraku. Mari kita menjaga kekudusan hidup. Seluruh aspek kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pelayanan, pekerjaan, dalam studi, pernikahan, pergaulan, dan juga kata-kata, tingkah laku kita, pikiran kita, saudara. Tidak ada bagian dalam hidup kita yang boleh dikecualikan. Kita harus hidup kudus. Kita harus menghindari pengaruh-pengaruh yang kotor supaya jangan masuk ke dalam diri kita. Jadi inilah 3 kebenaran, saudara. Apa artinya kudus di hadapan Allah? Yang pertama, artinya berbeda dengan atau terpisah dari. Yang kedua, kudus artinya dikhususkan bagi Allah. Dan yang ketiga, saudara, kudus artinya suci. Ibrani 12 ayat 14 saya bacakan lagi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kita, saudara, rindu melihat Allah, merasakan hadirat Allah melalui firman-Nya, melalui ibadah. Kalau kita tidak kudus, itu tidak bisa kita rasakan. Tetapi kalau kita kudus, kita bisa melihat Allah. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup kudus supaya kami bisa merasakan hadirat Allah, melihat Engkau Allah yang besar, Tuhan. Melalui firman-Mu, melalui ibadah, melalui alam ciptaan yang besar ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.